Di tengah guyuran hujan deras yang tak kunjung reda, sebuah kampung kecil di tepian sungai diterjang banjir. Air meluap hingga melahap rumah-rumah warga, menyisakan kepanikan dan kesedihan. Namun di antara jeritan dan tangis para korban, seorang relawan bernama Bapak Mustaqim tetap berdiri tegar. Bapak Mustaqim bukan hanya relawan, ia juga merupakan korban. Rumahnya hanya terbawa arus deras saat banjir melanda. Segala harta bendanya lenyap dalam sekejap, ia bersama keluarganya terpaksa dievakuasi ke tempat pengungsian. Tak sampai itu saja, meski dalam kondisi lelah, sedih, kehilangan tempat tinggal, semangat pengabdiannya tak padam. Sesampainya di lokasi yang aman, dengan tenaga seadanya, ia kembali bergabung bersama relawan PCNU lainnya, membantu warga yang juga terdampak bencana banjir. Kisahnya menyentuh hati banyak pihak. Keteguhan dan dedikasinya menjadi inspirasi, bukan hanya bagi sesama relawan, tapi juga masyarakat luas. Dari hasil data para korban yang terdampak bencana dan hasil musyawarah, penyaluran bantuan diberikan, salah satunya bantuan khusus kepada Bapak Mustaqim ini, yaitu berupa sebidang tanah dan rumah sederhana, hasil dari gotong royong dari bantuan, PCNU, Pemda Kabupaten, Provinsi, Basnas dan lainnya. Dan nama saya Mustaqim, lahir tahun 1979. Saya sekeluarga berlima, anak 3, saya dan termasuk istri saya. Saya bekerja sebagai buruh ladang proyek. Tinggal di sini baru menempati kurang lebih 3 tahun. Malam hari Senin sore, berarti malam Selasa, jam 7:30, 8. Hujan sih tapi nggak lebat, cuman ribut doang. Saya lagi makan sore, terus dengar tetangga bilang banjir. Saya keluar tapi orangnya udah nggak ada. Saya meninjau ke sungai, belum naik air. Setelah pulang ngobrol sama istri, tahu-tahu udah naik ya? Udah di depan rumah. Anak-anak Jadi nggak sempat menyelamatkan apa-apa, cuman anak dan istri doang. Barang-barang hanya semua, termasuk peralatan sekolah. Cuman kan prinsip saya gini, Mbak, orang itu lebih baik bermanfaat daripada tidak bermanfaat. Walaupun kita kena bencana, kena musibah, kalau kita masih bisa menolong, kita tolong orang itu. Apalagi kan saya sebagai relawan LPPI-NU, jadi harus bertanggung jawab. Tapi alhamdulillah istri saya juga menyadari. dari kelas ya, Pak? Iya, seperti misalkan pas waktu kerja ada kunjungan dari kelurahan, saya dipanggil lagi. Kerja dipanggil lagi, kan saya nggak enak sama mandor. Jadi saya izin langsung. Sampai sekarang belum terjadi. Kebutuhan keluarga, alhamdulillah bisa sekolah dari bantuan LPP ini. Disprakim Provinsi Jawa Tengah menyalurkan bantuan berupa bahan bangunan yang bertujuan untuk mendukung percepatan pemulihan tempat tinggal korban. Bantuan yang diberikan terdiri dari 2 jenis, yaitu material struktur rumah unggul sistem panel instan, Ruspin, dan material non-struktur berupa dinding serta atap. Bantuan ini dirancang untuk memenuhi standar kebutuhan rumah layak huni bagi para penyintas bencana karena dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan tetap memenuhi standar ketahanan struktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Putra Setio yang diamanati PCNU Kabupaten Pekalongan untuk menemani teman-teman di relawan NU yang tergabung dalam LPPI NU mengenai
bangun sareng rumah sahabat kami, sahabat Mustaqim. Kemudian teman-teman ini bersepakat untuk mengadakan patungan. Tapi melihat kondisi bangunan lama yang sudah hilang dan tapaknya itu berada di bantaran sungai, maka yang perlu kami lakukan dulu adalah mencari lahan. Nah, akhirnya dengan lobby dari saudara-saudara beliau membantu, ada lahan 4 kali 12 meter yang mungkin bisa kita lihat di samping kita saat ini dibangun. Dan itu akhirnya teman-teman bisa membeli itu. Setelah membeli, kemudian kita tetap melanjutkan gotong royong untuk mewujudkan membangun rumah Sahabat Mustaqim. Alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul dalam rangka penyerahan kunci untuk rumah Sahabat Mustaqim yang bareng-bareng kita bangun. Pak Mustaqim mewakili seluruh pihak yang sudah bergotong royong berniat ingin membantu dan mohon diterima bantuan ke seluruh pihak ini, mudah-mudahan dapat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.